Hai Sobat Bicara, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Bersama saya Desi di podcast Bingkai Cerita Rakyat. Episode kali ini spesial International Women's Day. Saat ini sudah bersama saya dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Ibu Maria. Hai. Dan yang kedua ada Ibu Shirley. Ya, halo. Gimana kabar Ibu berdua? Puji Tuhan baik. Ya, syukur kita Puji bisa Tuhan. ketemu di podcast ini. Puji Tuhan. Tema kali ini yaitu memperjuangkan hak perempuan penyandang disabilitas di tanah Papua. Kita tidak usah berlama-lama lagi, mari kita kenal lebih dekat lagi siapa sih narasumber kita yang sangat cantik dan luar biasa ini. Silakan Ibu memperkenalkan diri, siapa sih Ibu ini? Ibu asalnya dari mana? Bekerja di mana, sebagai apa sehari-hari, dan bisa menyampaikan kepada kami bahwa kenapa sih Ibu tertarik dengan isu-isu yang berkaitan dengan perempuan disabilitas? Silakan. Oke, baik. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Maria Roslinde Minis, tapi biasa dipanggil Maria Roselewu. Saya sehari-hari bekerja di Polda Papua Barat, bagian kriminal khusus. Dan saya juga aktif di Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Gitu. Mungkin Ibu bisa jelaskan kenapa Ibu tertarik dengan isu-isu yang berkaitan dengan disabilitas sebelum kita berkenalan dengan Ibu Shirley. Oke, baik. Disabilitas itu sendiri unik, spesial. Orang-orang yang tangguh, mereka hidup dengan kebutuhan khusus di mana tidak semua orang yang memahami, tidak semua orang mengerti kehidupan mereka. Dan saya sendiri seorang disabilitas juga, dan saya setiap hari saya berjuang bersama-sama dengan teman-teman. Jadi saya senang bisa berada bersama teman-teman. Luar biasa. Ya baik, terima kasih. Silakan Ibu Shirley. Ya, terima kasih. Sangat bersyukur sekali saya ada di sini. Saya kenalkan, nama saya Shirley Francisca Agustina Parinusa. Saya biasa dipanggil Pendeta Shirley karena profesi saya sebagai pendeta di tengah-tengah umat dan sebagai bagian daripada perempuan dengan disabilitas. Karena itu tentunya saya tidak bisa melepaskan diri saya dari realita bahwa disabilitas itu adalah human. Disabilitas itu adalah manusia yang sama dengan manusia yang lain, hanya memiliki perbatasan. Seperti yang dikatakan Ibu Maria, bahwa kita adalah perempuan dengan kebutuhan khusus, digolongkan seperti itu. Tapi kita tidak harus diperlakukan khusus, karena biarlah kita juga dapat ada bersama-sama dengan sesama yang lain di dalam banyak hal, tapi kita harus tetap berjalan dalam bingkai kehormatan satu dengan yang lain dalam kapasitas sebagai manusia yang berharga di mata Tuhan. Jadi itu yang membuat saya akan juga menyuarakan hal-hal sehubungan dengan hak dan juga panggilan sebagai perempuan dengan disabilitas. Terutama di dalam tema kita untuk Women's Day di hari ini. Baik Ibu Shirley, terima kasih untuk perkenalan singkatnya pada siang hari ini.
kita membicarakan tentang perempuan penyandang disabilitas. Saya nonton di beberapa sosmed, entah itu Instagram atau TikTok, ada beberapa kasus yang terjadi pada perempuan disabilitas yang dimana seharusnya mereka itu mendapat perlakuan yang baik, mereka disayang, tetapi kenyataannya itu mereka mendapat perlakuan yang tidak mengenakan gitu. Contoh kasus seperti di Sorong kemarin saya sempat lihat di TikTok itu, kasihan sekali yang seharusnya orang yang dijaga, dilindungi, nyatanya mereka mendapat perlakuan yang tidak baik. Padahal undang-undang itu kan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dengan harapan dapat memberikan dorongan agar negara dan masyarakat menghormati dan mengakui dan melindungi hak penyandang disabilitas yang di dalamnya adalah perempuan. Tapi nyatanya perempuan-perempuan disabilitas ini mendapatkan kekerasan seksual yang tidak baik oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana situasi perempuan disabilitas saat ini yang ada di Papua Barat? Bagaimana menurut pendapat dari Ibu Maria maupun Ibu Sherly? Baik, Ibu Sherly duluan. Ya, potret daripada perempuan disabilitas di Papua Barat dalam tanggung jawab saya dan juga Ibu Maria di dalam Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Papua Barat belum terlalu komplit, karena ada banyak hal-hal yang tentu menjadi tantangan sendiri dalam mengangkat keberadaan perempuan disabilitas. Namun memang sejauh ini yang saya dapat katakan bahwa keberadaan perempuan disabilitas di Papua Barat masih golong dalam kondisi yang belum penuhnya mendapat layanan ataupun perhatian khusus dari pihak pemerintah ataupun juga pihak-pihak lembagaan lain. Sebagai Himpunan Wanita Disabilitas, kita mencoba untuk mengangkat keberadaan perempuan disabilitas, tapi tentu karena kita juga mengalami kekurangan dari sisi finansial, penjangkauan, penegakan dan sebagainya, jadi itu masih juga belum maksimal. Pada intinya ada beberapa kasus juga yang kita juga sudah mencatat bahwa perempuan dengan disabilitas masih jauh dari pemberlakuan yang adil. Masih ada diskriminasi yang kita ketemu di beberapa pensiun. Nah, kita juga berusaha untuk tindakan diskriminasi terhadap perempuan disabilitas ini harus dieliminir. Tapi kita juga perlu advokasi, pendampingan dari pihak-pihak tentu, apakah itu dari pemerintah dalam hal ini untuk pemberdayaan perempuan di tingkat provinsi ataupun kabupaten, tapi juga semisal polisian dan juga dari kelembagaan di dunia kerja dan dunia pendidikan yang masih tidak mengakomodir kepentingan perempuan dengan disabilitas. Ini yang saya melihat masih banyak hal-hal diskriminatif yang terjadi, bahkan tentu saja adalah marginalisasi yang terjadi pada perempuan disabilitas. Nah, kami juga ada bergerak bukan saja di HWDI, tapi juga ada di NPC, kita juga ada di akses pemilu untuk disabilitas, di mana memang ada upaya untuk mengangkat perempuan disabilitas dari beberapa segmen-segmen yang ada. Tetapi tentu perhatian, kekhususan dan tindakan-tindakan real itu belum maksimal dialami oleh perempuan dengan disabilitas di Provinsi Papua Barat. Terima kasih. Iya, baik Ibu, terima kasih. Berarti kondisi situasi saat ini masih belum belum ada perhatian yang lebih khusus lagi untuk perempuan disabilitas. Bagaimana pendapatnya? Iya, mungkin nanti Ibu Maria bisa lanjutin dengan beberapa case yang kita lihat, kita alami ya.
Siap Ibu. dari beberapa kegiatan yang kita sudah jalan. Oke, baik. Eh, mengenai kasus yang di awal tadi yang terjadi di Sorong itu, sebenarnya ada juga beberapa kasus di Kabupaten Manokwari yang kita hadapi. Itu ada pelecehan yang dialami oleh ODKB inisial DW 21 tahun itu dalam ya ada dua ODGJ ya, ODGJ dengan ODKB itu kurun rentang waktu itu sekitar 7 tahun ke depan. Itu ada 2 orang itu juga mengalami pelecehan, terus belum mendapat ini, kita ini susah loh untuk mau mencari bukti ini. Nah, orang dengan gangguan jiwa dan juga berkebutuhan khusus ini, bagaimana kita mau mendapat bukti? Terus sehingga kasus itu masih tergantung sampai sekarang ya. Terus menunggu perkembangan terbaru. Terus yang kedua ada pemerkosaan, iya, kepada anak yatim piatu. Dia juga seorang disabilitas berkebutuhan khusus. Dia tinggal bersama dengan neneknya. Dan setelah kita susur itu pelakunya itu sudah ditangkap ya. Tapi korban ini tidak mendapat pendampingan ya. Iya, tidak mendapat pendampingan, terus tidak ada terapi pasca kejadian itu. Jadi anak itu sampai sekarang trauma berarti. Iya, dia trauma, tapi dia begitu sudah susuri jalan-jalan begitu. Terus ada inisial Eka itu ada pemasungan ya dari keluarga. Kenapa ada pemasungan untuk sahabat kita ini? Karena dari segi ekonomi itu tidak ada yang menjaga dan merawat. Siapa yang menjaga nanti, siapa yang mau kasih makan dia? Sementara orang tua harus bekerja untuk menafkahi kebutuhan si Eka, ya inisial Eka ini. Dan untuk kenapa orang tua mengambil tindakan pemasungan itu diambil karena keluarga takut ada anak tersebut melakukan hal-hal anarkis terhadap dirinya dan juga terhadap orang lain. Iya, dan waktu itu dan waktu itu saya dengan Pak Beno kami juga kawal anak itu. Iya. Iya. Terus tapi terbatas. Iya. Iya, betul, terbatas itu kita butuh. Iya, kita untuk diberikan dukungan supaya iya betul Ibu intensif melihat dia. Iya betul. Terus ada KDRT untuk disabilitas, terhadap perempuan disabilitas itu kasusnya itu baru-baru ini itu sudah setelah kita mengikuti pendampingan ya di Jakarta dan beberapa kali pendampingan, akhirnya ada keberanian korban untuk melapor kepada ke kepolisian ya. Terus speak up. Iya, harus berani berbicara. Terus setelah sampai di kasusnya itu sampai di kepolisian diurus, tapi mungkin saya melihat itu masih ada kurangnya pendampingan dari pihak kepolisian untuk si korban ini. Harusnya ada. Kurang empati. Iya betul Ibu. Harusnya jadi memang kondisi. Iya betul. Harusnya ada ruangan khusus untuk para korban-korban ini. Nah itu dari sekian banyak itu saya rasa masih ada yang terpendam di bawah. Dan kasus-kasus itu belum sampai dia menguap ke atas kayak yang di Sorong itu kan dia viral toh. Iya. Nah kita tidak tahu. Iya, kita tidak tahu kasus-kasus yang lain yang masih di bawah ya.
Terus ada yang terakhir ini ada diskriminasi, stigma dan eksploitasi 11 atlet perempuan disabilitas. Nah, ini kenapa Atlet PON. Iya, ini kenapa saya selalu gaungkan, saya selalu karena saya juga ada di antara Korban. 11 atlet itu tersebut. Itu terjadi tahun 2021. Nah, begitu. Jadi itulah kasus-kasus yang ada di Kabupaten Manokwari ini. Belum lagi kita mungkin menjangkau keluar daerah-daerah ya Ibu. Berarti mau dibilang nih banyak sekali kasus-kasus yang terjadi pada perempuan disabilitas yang memang belum terekspos ya, hanya yang kita tahu yang viral itu yang kita tahu. Silent. Ya, ternyata masih banyak sekali yang belum kita tahu. Terima kasih untuk informasinya. Dan saya ingin bertanya lagi, bagaimana sih resiko yang mereka hadapi ketika mereka mendapat ketidakadilan, kayak mereka kekerasan seksual, kekerasan fisik, diskriminasi dan lain sebagainya. Maria. Iya, itu ada beban. Ada trauma yang ditinggalkan setelah kejadian itu. Terus ada perampasan kebebasan untuk mereka. Terus banyak sekali trauma-trauma yang ditinggalkan. Ada rasa malu, ada stigma. Terus ada kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain. Terus isolasi sosial. Isolasi sosial itu seperti yang tadi yang dipasung. Dia dikurung. Tidak boleh dia bergaul atau berinteraksi dengan orang lain. Iya. Terus ada rasa tidak aman, khawatir, selalu berkhawatir. Terus yang terjadi, yang dia sudah alami itu selalu terpikirkan di pikiran dia, begitu. Traumatis. Iya, traumatis. Dan bisa juga kalau misalnya tidak ditangani dengan benar, berarti bisa sesuatu hal negatif yang bisa menghancurkan hidupnya, begitu. Berarti itu mungkin dia bisa bunuh diri. Iya, bisa. Iya. Tidak ada penanganan khusus. Iya, betul. Jadi mungkin saya tambahkan. Iya, Ibu. Resiko apa yang dialami. Memang penanganan kepada perempuan dengan disabilitas itu berbeda. Iya. Karena dia tidak berdiri tunggal. Dia pasti ada hubungannya dengan keluarga dan lain sebagainya. Lalu kemudian ketika pihak-pihak luar punya tempatan untuk menolong, membantu, tapi misalnya keluarga sendiri itu tidak terbuka, kadang tidak terbuka, bahkan mungkin mereka merasa malu punya anggota keluarga dengan disabilitas, sehingga itu memperburuk kondisi korban pelecehan atau korban daripada kekerasan yang sampai hari ini belum dapat titik temu yang pasti dengan mereka, karena pelaku bisa saja ada yang ditangkap, ada yang belum, tapi kondisi daripada korban yang sekarang itu yang perlu proses pemulihan ini yang kita juga sedang upayakan. Cuma kan seringkali terhalang juga dari pihak keluarga sendiri yang tidak mau terbuka juga. Ini yang menjadi kendala sendiri juga kita hadapi kondisi ini. Berarti kalau kita mau menghadapi mereka ini memang kita harus butuh support dari keluarga juga. Percuma kalau kita jalan terus kalau keluarga tidak mau membantu kan sama saja jalannya sia-sia. Betul sekali ya. Betul. Baik. Dan saya ingin bertanya lagi, kita tahu bahwa penduduk Indonesia ini sangat di bawah peringkat rendah ya dalam literasi. Bagaimana sih bagaimana dengan literasi yang terkait dengan perempuan disabilitas, isu perempuan disabilitas? Ibu? Iya. Ya, saya dan Maria ini memang maksudnya gini, literasi itu kan bagian dari sebuah proses edukasi. Proses sosialisasi di sana. Jadi kita harus benar-benar bisa mempengaruhi. Jadi saya sendiri merasa memang literasi untuk
tema-tema tertentu tentang keberadaan perempuan disabilitas ini kan masih sangat kurang ya Ibu Maria, Iya, sangat betul. kurang. Ya, tetapi bukan berarti tidak ada, kita juga berjuang gitu. Dan literasi dengan kondisi-kondisi yang kita lalui, Ibu Maria punya yayasan, saya juga punya yayasan dan sebagainya. Kita upayakan bagaimana supaya peningkatan terhadap keadaan eksistensi perempuan disabilitas ini bisa kita naikkan, sehingga tadi kalau terus bisa di speak up lebih dalam lagi, pasti nanti akan mendorong pihak-pihak tertentu bisa melakukan upaya-upaya pendekatan untuk menolong kondisi kita. Jadi saya pikir literasi ini sangat penting sekali. Tapi kembali lagi, kita butuh tenaga, kita Iya, butuh betul. pengetahuan juga, kita butuh orang yang care juga. Dan ini memang pekerjaan-pekerjaan ini bukan pekerjaan yang dibayar begitu. Benar. Jadi memang kita dari kantong sendiri sih pekerjaan-pekerjaan yang harus kita jalani seperti itu. Ya Ibu Maria, silakan. Iya, betul. Baik, kalau dari saya itu untuk teman-teman disabilitas sendiri itu kita harus memberikan apa? Pemberdayaan, terus pengembangan keterampilan, kesempatan untuk berbicara, mendengarkan suara mereka. Nah, itu literasi yang sesungguhnya sih menurut saya. Betul. Baik. Dan juga kita melihat bahwa situasi saat ini sangat mau dibilang belum maksimal ya untuk melihat perempuan-perempuan penyandang disabilitas ini. Bagaimana dari kebijakan sisi, apakah sudah melindungi perempuan disabilitas atau belum? Itu perjuangan ya, itu perjuangan yang harus kita terus suarakan. Kita terus suarakan karena Ibu Maria tahu sendiri kita sedang upaya juga misalnya untuk untuk bisa mengecek kondisi perempuan disabilitas dalam statistiknya misalnya ya. Itu pekerjaan yang kita juga harap bisa tahu. Kita pernah mendata ya. Tapi kalau kita kerja disabilitas ini seringkali kita nih kayak tidak hanya bicara perempuan gitu. Seringkali kalau kita bicara soal disabilitas, ya kita nih bicara semua. Jadi kayak sudah melewati gender gitu, baik laki-laki atau perempuan, karena kita melihat kondisi disabilitas itu bukan saja perempuan tapi juga disabilitas yang lain. Jadi kita juga melakukan perjuangan-perjuangan itu lintas gender juga dengan berbagai kondisi yang ada. Jadi memang kita harus upayakan supaya kondisi-kondisi perempuan dengan disabilitas ini benar-benar harus mendapat perhatian, harus mengalami keadilan, harus mendapat kesempatan untuk sejajar, setara gitu ya. Dan kita memang sudah lihat kondisi-kondisi yang menggenaskan karena ya itulah, saya kembali lagi bahwa sesungguhnya bukan saja perempuan disabilitas yang diedukasi, tetapi masyarakat pada umumnya, mereka sebagai pemegang kebijakan di berbagai tempat kerja dan lain sebagainya, mereka lah yang harus juga memahami tentang disabilitas. Ya, pengambil keputusan, stakeholder tidak memahami. Ya, kemarin-kemarin saya melihat beberapa teman disabilitas mau maju juga kan untuk DPR dan sebagainya, tetapi itulah kita sadar bahwa seringkali yang punya duit lah yang bisa masuk, walaupun sedikit agak tidak pintar juga, yang penting punya duit masuk gitu ya. Nah, ini seringkali terjadi karena hari ini yang punya duit yang bisa masuk, sehingga orang-orang yang pintar karena tidak punya duit tidak bisa masuk dan tidak bisa bersuara. Nah, ya. Jadi kembali lagi memang edukasinya bukan hanya pada masyarakat disabilitas, tapi justru pada para pengambil keputusan di DPRK, di lembaga-lembaga layanan publik tertentu kah, ya rumah sakit apa, sehingga mereka tidak melihat sebelah mata gitu orang dengan disabilitas.
Ya, itu sih yang menjadi prihatin saya kalau karena satu suara tidak cukup, memang kita harus terus bersuara. Mm-mm. Benar Jadi sekali. bicara sudah mewakili kita lah hari ini Mm. menyampaikan hal ini juga. Baik, saya tambahkan tadi dari Ibu Pendeta itu ada 2, disabilitas 1, yang kedua dari pemerintah, terus yang ketiga saya mau tambahkan itu dari masyarakat. Masyarakat kita juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kehadiran disabilitas ini, bagaimana kita sama-sama bergerak memajukan disabilitas, terus memberikan mereka dukungan, support, gitu. Jadi itu saya tambahkan. Berarti kalau Benar. bilang nih, Iya. bukan berarti disabilitas jadi tidak punya kelebihan, malahan orang disabilitas mereka lah yang masih mau dibilang punya kelebihan lebih dari kita yang tidak ini gitu kan. Iya. Jadi saya sangat bangga sekali dengan perempuan-perempuan disabilitas yang meskipun orang bilang terbatas, tapi oh tidak, mereka tidak terbatas, mereka punya kemampuan lebih dari yang tidak kita ketahui begitu ya. Oke, baik. Seperti apa sih seharusnya kebijakan dan perilaku publik untuk memperkuat perempuan disabilitas? Kalau saya sih mungkin kita di Papua Barat ini masih ada kekurangan satu, yaitu perda ya Ibu, perda untuk disabilitas. Ya, Itu. ya, ya, saya tambahkan ya. Jadi Siap, Ibu Ibu. Maria, memang ini harus kita perjuangkan untuk perda. Ini yang akan menjadi, cuman begini, perda bisa ada, tapi balik Kembali lagi kepada pada apa namanya, bagaimana merealisasi perda Iya, itu aksi kembali kepada betul. kepada goodwill-nya Betul, Ibu. government, kembali kepada goodwill. Apakah kalau perda, it's okay, perda itu satu perjuangan, tapi bagaimana setelah perda itu ada, apakah itu bisa menjawab nggak apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi persoalan di perempuan dengan disabilitas atau masyarakat disabilitas pada umumnya. Jadi ini dua bagian kerja keras. Iya. Berjuang harus ada perda. Nah, kita berharap ya, maksudnya pemerintahan yang baru misalnya, kalau kita kan HWD provinsi, ya, nah kita bagaimana ini apakah kita bisa memperjuangkan ini, ya, tetapi sementara yang barang besar ini misalnya belum terrealisir, langkah-langkah kecil apa itu ya yang kita bisa lakukan, sebagaimana pertanyaan Ade host tadi, untuk bisa melindungi kaum disabilitas. Nah ini, mungkin kita perlu menggalang semacam kepedulian begitu dari orang-orang yang punya kepedulian terhadap disabilitas untuk speak. Berarti Nah kalau bilang kemudian ini juga panggilan hati, berarti panggilan hati. benar, iya benar, karena kalau kita berjuang tanpa panggilan hati itu kan sepertinya hanya sebuah topeng kan. Nah, kita harus ada di dalam kondisi-kondisi kita harus merasa. Benar Jadi sekali. saya pikir kita harus terus menyuarakan, terus membangun hubungan, terus membangun relasi dengan semua pihak, sehingga apa yang kita upayakan ini bisa dorong masuk sampai pada tatanan kebijakan-kebijakan tertentu. Tapi mungkin saya tambah, misalnya tadi kan waktu Ibu Maria menyampaikan dalam rangka pendampingan pada korban-korban daripada pelecehan seksual, pelecehan itu yang terjadi, kan di polisi sendiri tidak tersedia toh. Nah, bagaimana tempat yang bisa available. Nah, kita juga sampai hari ini kita misalnya berharap ada rumah aman misalnya, Siap, Ibu, ya, tenaga betul. konselor misalnya. Kan sama sekali nggak ada rumah aman untuk bantuan orang-orang yang terus lembaga terus kemudian hukum iya untuk terus ini disabilitas ya korban. bagaimana mengadvokasi, Iya. tapi juga bagaimana memvokasi. Vokasi ini juga dua hal yang penting sekali kalau ada kepedulian yang namanya misalnya rumah aman, rumah bina disabilitas dan lain-lain, bisa terbangun, infrastrukturnya belum
belum terlihat. Jadi akhirnya kerjanya morat-marit, sini kayak tutup lubang, sana sini. Ini tidak tersistem maksud saya. Tidak tersistem, belum tersistem karena secara dukungan finansial juga nggak ada, dukungan dari regulasi juga belum ada. Jadi ini susahnya di situ. Baik, terima kasih Bu. Sebenarnya ini masih pengen sekali tanya banyak, tetapi begitu sudah. Iya. Saya sampaikan terima kasih banyak sekali kepada kedua narasumber, yaitu Ibu Pendeta Shirley dan juga Ibu Maria yang sudah meluangkan waktu untuk kita bahas podcast kali ini. Tetapi itu sudah waktu sangat membatasi kita ya Ibu. Terima kasih banyak sekali. Dan saya sampaikan kepada teman-teman di mana saja berada, jangan lupa mendukung kami dengan menekan tombol suka dan follow. Kemudian teman-teman, kami sangat mengharapkan kehadiran teman-teman di channel kami membantu kami untuk semakin berkembang, semakin bersemangat untuk menyajikan konten-konten menarik di channel kami, yaitu Bicara Foundation. Terima kasih.